Selanjutnya, saya akan membahas soal-soal tentang praktek demokrasi dalam perspektif iman Kristen. Soal nomor 1. Prinsip utama demokrasi dalam perspektif iman Kristen dapat ditemukan dalam ajaran Yesus tentang A. Kekuasaan dan otoritas absolut, B. Kasih kepada sesama dan keadilan, C. Penaklukan dan dominasi, D. Pemisahan agama dari kehidupan sosial, E. Ketaatan tanpa refleksi. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Kasih kepada sesama dan keadilan. Pembahasan. Yesus mengajarkan pentingnya kasih kepada sesama. Matius 22 ayat 39 dan menegakkan keadilan Mika 6 ayat yang ke-8 yang merupakan pondasi dan prinsip demokrasi, yaitu menghormati hak dan martabat setiap individu. Soal nomor 2. Dalam perspektif iman Kristen, partisipasi dalam demokrasi mencerminkan A. Ketaatan pada pemimpin gereja saja, B. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, C. Penolakan terhadap hukum sekuler, D. Penarikan diri dari kehidupan politik, E. Ketidakaktifan dalam masyarakat. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah B. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Pembahasan. Roma 13 ayat 1-7 mendorong orang Kristen untuk menghormati pemerintah yang sah dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab iman. Soal nomor 3. Bagaimana iman Kristen mendukung prinsip kebebasan berpendapat dalam demokrasi? A. Dengan membatasi kebebasan untuk mencegah dosa. B. Dengan menghargai perbedaan pendapat dalam kasih. C. Dengan menolak diskusi yang tidak alkitabiah. D. Dengan mendukung hanya pandangan mayoritas. E. Dengan mengecam perbedaan pendapat. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan menghargai perbedaan pendapat dalam kasih. Pembahasan Efesus 4 ayat 15 mendorong orang percaya untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih yang mendukung kebebasan berpendapat sambil tetap menghormati orang lain. Soal nomor 4. Penerapan demokrasi yang sesuai dengan iman Kristen dalam pemilihan pemimpin adalah A. Memilih pemimpin berdasarkan kekayaan, B. Memilih pemimpin yang jujur dan takut akan Tuhan, C. Menghindari keterlibatan dalam pemilu, D. Memilih pemimpin tanpa mempertimbangkan karakter, E. Memilih pemimpin yang paling populer. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Memilih pemimpin yang jujur dan takut akan Tuhan. Keluaran pasal 18 ayat 21 menekankan pentingnya memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, dapat dipercaya dan membenci keuntungan yang tidak jujur. Soal nomor 5. Demokrasi Kristen menolak diskriminasi karena iman Kristen mengajarkan bahwa semua manusia A. Harus dibatasi sesuai peran gender mereka, B. Diciptakan setara di hadapan Tuhan, C. Memiliki hak lebih berdasarkan status sosial, D. Dibedakan menurut kebangsaan, E. Hanya dihargai jika memiliki iman Kristen.
Jawaban yang tepat adalah B. Diciptakan setara di hadapan Tuhan. Galatia 3 ayat yang ke-28 menyatakan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan antara Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, yang menunjukkan prinsip kesetaraan. Soal nomor 6. Tindakan demokratis dalam gereja lokal mencakup A. Penunjukan pemimpin tanpa konsultasi jemaat. B. Konsensus bersama berdasarkan doa dan diskusi. C. Keputusan mutlak dari satu pemimpin gereja. D. Mengabaikan masukan dari anggota jemaat. E. Keputusan diambil berdasarkan senioritas saja. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Konsensus bersama berdasarkan doa dan diskusi. Kisah Para Rasul 15 menunjukkan bagaimana para rasul dan penatua membuat keputusan bersama melalui diskusi dan bimbingan Roh Kudus. Soal nomor 7. Praktik demokrasi dalam iman Kristen menolak korupsi karena A. Korupsi adalah kejahatan politik yang kecil. B. Korupsi merugikan gereja saja. C. Korupsi melanggar prinsip keadilan dan kejujuran. D. Korupsi sulit dideteksi oleh hukum. E. Korupsi hanya berdampak pada orang tertentu. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah C. Korupsi melanggar prinsip keadilan dan kejujuran. Amsal 11 ayat yang pertama menyatakan bahwa Tuhan membenci timbangan yang curang, mengindikasi bahwa ketidakjujuran termasuk korupsi tidak sesuai dengan iman Kristen. Soal nomor 8. Menghormati hak asasi manusia dalam demokrasi Kristen tercermin dalam A. Menerima semua tindakan tanpa penilaian. B. Menghormati martabat manusia sebagai gambar Allah. C. Mendukung kebebasan tanpa tanggung jawab. D. Menolak kebebasan untuk melindungi nilai agama. E. Meninggalkan prinsip kasih demi keadilan. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Menghormati martabat manusia sebagai gambar Allah. Pembahasan Kejadian 1 ayat 27 menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Soal nomor 9. Demokrasi Kristen mengutamakan tanggung jawab sosial melalui A. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas komunitas. B. Menjalankan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. C. Menolak hubungan dengan kelompok lain. D. Memberikan keuntungan kepada kelompok mayoritas saja. E. Membatasi bantuan hanya kepada jemaat gereja. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Menjalankan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Pembahasan Matius 25 ayat 40 menunjukkan pentingnya melayani sesama sebagai bentuk pelayanan kepada Kristus. Soal nomor 10. Peran orang Kristen dalam pemerintahan demokratis adalah A. Tidak berpartisipasi untuk menghindari dosa. B. Mengkritik pemerintah secara terus-menerus.
C. Berdoa dan memberi kontribusi positif dalam masyarakat. D. Menuntut keistimewaan sebagai orang Kristen. E. Menghindari tanggung jawab sosial. Jawaban yang benar adalah, silakan dijawab dulu. Jawaban yang benar adalah C. Berdoa dan memberi kontribusi positif dalam masyarakat. Pembahasan 1 Timotius 2 ayat 1-2 menasihati untuk mendoakan semua orang, termasuk pemerintah, agar dapat menjalankan kehidupan yang tenang dan damai dalam kesalehan. Demikian soal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tuhan memberkati.